Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gumilar Setiana. Saya akan menjelaskan tentang jumlah penjualan tahun berikutnya dengan menggunakan metode tidak langsung. Buatkan contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Buatkanlah contoh soal produk Yamaha WR155 perusahaan GHI dan produk Yamaha pada perusahaan ZXX dan data seksi silang penjualan produk Yamaha di pasar. Dari data tersebut buatkanlah A. Analisis regresi secara manual, B. Analisis korelasi produk momen, C. Koefisiensi determinasi jika harga berubah sebesar Rp tentukan sendiri berapa jumlah permintaannya. Oke, selanjutnya kita buat dulu diketahui data penjualan produk Yamaha WR155 perusahaan XYZ. Tahunnya ini sendiri ya, 2012, 2013, sini 2014, di sini 2015, di sini 2016, di sini 2017, di sini 2018, dan di sini 2019. Dengan harga yaitu ditentukan sendiri, yaitu mulai dari Rp14.000, Rp13.000, Rp12.000, Rp11.000, Rp10.000, Rp9.000, Rp8.000, dan Rp7.000, serta dengan jumlah atau Ki. Pertama adalah 120, kedua 290, ketiga 460, keempat 600, kelima 760, ke-8 810, ke-9 860, dan ke-8 930. Tahunnya disamakannya dari tahun 2012. Yang kedua, data penjualan produk Yamaha WR155 perusahaan ZXY. Di sini 2013, di sini 2014, di sini 2015, di sini 2016, di sini 2017, di sini 2018, di sini 2019. Dan juga harga P yaitu tentukan sendiri, yaitu mulai dari 14.300, 13.300, 12.300, 11.300, 10.300, 9.300, 8.300, 7.300. dengan jumlah atau Ki, yaitu yang pertama 100, yang kedua 280, yang ketiga 380, yang keempat 450, yang kelima 560, yang ke-6 790, yang ke-7 850, dan yang ke-8 900. Kemudian hitung, tunjukkan, dan tentukan data runtut waktu dan data seksi silang. Ke sini. Data seksi silang Yamaha di pasar. Yang pertama adalah perusahaan XYZ. Yang kedua adalah perusahaan ZEX. Sebetulnya ini tinggal nyalin dari sini ya, dimasukkan ke sini. Tahun 2000 berapa? Tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2019. Yang di bawahnya juga sama, tahun 2012, tahun 2013, tahun 2014, tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, tahun 2018, dan tahun 2019. Dengan harga sama. Yang pertama dari perusahaan ini harganya dari 14.000 sampai 7.000,
kita salin di sini, tulis 14.000, 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000 sampai 7.000. Yang ini juga sama, dari 14.300, 13.300, 12.300, 11.300, 10.300, 9.300, 8.300, 7.300. Nah, jumlah key-nya juga sama, dari 120, 290, 460, 600, 760, 810, 860 sampai dengan 930. Yang jumlah key perusahaan JXY juga sama, mulai dari 100, 280, 380, 450, 560, 790, 850 dan 900. Nah, selanjutnya sekarang kita akan melakukan analisis regresi secara manual. Dengan diketahui data perusahaan penjualan produk Yamaha WR155 dengan perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Kemudian hitung analisis regresi data penjualan produk sepatu perusahaan XYZ dan ZXY baik menggunakan data runtut waktu dan data seksi silang perusahaan XYZ dengan N di sini adalah waktu, kurun waktu ini berarti 8 ya, dari 2012 sampai 2019. Kita tulis aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harga P itu sama dengan harga ini, karena ini perusahaan XYZ maka menggunakan harga P yang XYZ, yaitu dari 14.000 sampai 7.000. Kita tulis di sini 14.000, 13.000, 12.000, 11.000, 10.000, 9.000, 8.000, 7.000. Dengan jumlah atau key sama, perusahaan XYZ ini 120, 290, 460, 600, 760, 810 dan juga 860 serta 930. Kemudian XY ini adalah X dikali Y atau 14.000 dikali 120. Hasilnya adalah 168.000. Kemudian 13.000 dikali 290 adalah 3770000. Terus 12.000 dikali 460 adalah 5520000. Kemudian dan selanjutnya sama. Nah, kemudian cara menentukan X pangkat 2 adalah 14.000 dikali 14.000 sama dengan 196.000. Sama ke bawahnya juga 13.000 dikali 13.000 atau sekitar 169.000
Ke bawahnya juga sama 144 000 000. Nah, untuk menentukan Y pangkat 2 adalah 120 dikali 120 atau 1/400 dan sama seterusnya ya. 290 kali 290 460 dikali 460 hasilnya ditulis di sini. Nah, kemudian sigma X atau hasil penjumlahan dari ini semua adalah 84,000. Di sini sigma Y atau hasil penjumlahan ini yaitu 4830 dan sigma XY hasil penjumlahan ini yaitu 45,850,000. Hasil dari penjumlahan X2 atau sigma X2 yaitu 924,000,000 dan hasil dari penjumlahan sigma XY2 yaitu sekitar 3.508.300. Nah, kemudian kita menghitung nilai B-nya yaitu B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2. B N adalah jumlah tahun yaitu 8 dalam kurung N dikali sigma Y yaitu 45,850,000 dikurung dikurangi sigma X tadi, jumlah sigma X tadi yaitu 840,000 dikali 4830 tutup kurung dibagi 8 X 294 0,000,000 tutup kurung dikurangi 84,000,000 tutup kurung pangkat 2. B sama dengan 36680,000 dikurangi 405,720,000 dibagi 7,392,000,000 dikurangi 7,056,000,000.
B sama dengan min 38 920 000 dibagi 33 6 000 B nya sama dengan min 0,1158 33 atau B dibulatkan menjadi 0 min 116. Kemudian kita mencari Y ya, sama dengan A per Y sama dengan Y kurangi BX Y sama dengan sigma Y per N sama dengan Y sama dengan 4830 dikurangi 8 sama dengan 60375, atau kita cari X sama dengan sigma X per N X 84000 sama dibagi 8 sama dengan 1000 A sama dengan 60375 dikurangi min 0,1158333 dikali 10.500 tutup kurung. A sama dengan 60375 dikurangi min 121624 9999996 kurung tutup. A sama dengan 18.999999996 atau dibulatkan A sama dengan 1,8910. Jadi berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 19810 dikurangi 0,116X atau Q 1280 dikurangi 0,116P. Selanjutnya perusahaan JEX dari analisis fungsi secara manualnya, regresi secara manualnya adalah N sama, masukkan yang ini, pindahkan ke sini, antara harga dan jumlahnya sama. Ininya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Harganya sama dari 14.300 sampai 7.300.
Nah, sama menentukan nilai X dan Y. 14.300 dikali 100, 14.300 dikali 100 yaitu 1.430.000. Yang ini 3.724.000. Ini 12.300 dikali 380 sama dengan 4.674.000. Nah, untuk X pangkat 2 itu sama menentukannya 14.300 dikali 14.300. Nah, untuk menentukan Y pangkat 2 yaitu sama 100 dikali 100 sama dengan 10.000. Begitupun seterusnya sama kali ini. Selanjutnya kita menentukan nilai dari ini keseluruhan dijumlahkan. Sigma X sama dengan 86.400, sigma Y 4.310, sigma XY 41.653.000, sigma X pangkat 2 sama dengan 9.900 juta 75.120. Untuk sigma Y2 pangkat 2 dengan hasil 2.905.500. Nah, kemudian kita menentukan B nya. B sama dengan N dalam kurung, sama rumusnya seperti di atas, sigma X dikurangi sigma X sigma Y, ini tidak ada kurung ya, maaf, per N sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X2 pangkat 2. B sama dengan N nya ini berarti 8 dikali sigma XY ini
165 dalam tutup kurung dikurangi sigma X ini 86400 dikali sigma Y ini 43110 dalam kurung dibagi N nya sudah 8, sigma X pangkat 2 tadi berapa, dikali 975.120.00 satu kurung dikurangi 86.400 pangkat 2 B sama dengan 333.224.000 dikurangi 372.384.000 dibagi 7.800.960.000 dikurangi 7.464.960.000 B sama dengan min 39.160.000 dibagi 336.000.000 sama dengan min 0,116547619.047 B sama dengan min 117. Untuk menentukan nilai A sama dengan Y dikurangi BX sama dengan Y sama dengan sigma Y dikurangi N Y sama dengan 4.310 dikurangi dibagi 8 sama dengan 53875 X sigma XN per N X sama dengan 86.400 dibagi 8 sama dengan 10.800. Untuk menemukan nilai A sama dengan 53875 dikurangi min 0,116547619047 dikali 10.800 tutup kurung A sama dengan 53875 dikurangi dalam kurung min 12584285570 A sama dengan 1797 6454 dibulatkan A sama dengan 1797. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1797 dikurangi 0,117 X atau Q sama dengan 1797 dikurangi 0,117 P.
Oh. Selanjutnya adalah data gabungan dari perusahaan XYZ dan ZXY menggunakan metode analisis regresi secara manual. Ini tinggal kesiniin, tinggal disalin antara data ini, perusahaan XYZ ini semua dimasukin ke sini, dan juga perusahaan JXY ini disalin lagi dan dimasukkan ke sini. Yang pertama ini satu, harganya mulai dari 14.000 kan tadi perusahaan XYZ 14.000 dengan jumlahnya yaitu 120. XY nya sama ya, XY ini yaitu 1680.000, kita pindahkan ke sini 1680.000. X2 nya sama yaitu 14.000 kali 14.000 yaitu 196.000.000. Begitu pula dengan Y pangkat 2 nya yaitu 120 kali 120 sama dengan 14.400 ya. Begitupun juga seterusnya. Setelah semuanya ini disalin dan dipindahkan ke sini dari perusahaan XYZ dan ZXY, dari sini ya disalin setelah dipindahin ke sini, kemudian kita hitung sigma X, berarti ini dihitung semua yaitu sebesar 170.400. Sigma Y nya 9140. Kemudian sigma XY nya sebesar 87.503.000 dengan sigma X pangkat 2 nya yaitu sebesar 1889120.000. Kemudian sigma Y nya jumlah ini 6413.800. Kemudian menentukan nilai B nya, B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X per sigma Y dikurangi N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2. B sama dengan 16, karena ini N nya 16 semua ya, 16 dikali sigma XY, berarti ini totalnya 87.503.000 tutup kurung dikurangi sigma XY ini 170.400 dikurangi dikali sigma Y 9140 tutup kurung dibagi N 16 dikali sigma X pangkat 2 ini 1889120.000 tutup kurung pangkat 2 tidak dikurangi dalam kurung sigma X ini 170.400 tutup kurung pangkat 2 B sama dengan 1.400.04800 dikurangi 1.557.456.000 dikurangi dibagi 30.225.920
dikurangi 29036 160,000. B sama dengan min 157,408,000 dibagi 1189760,000. B sama dengan min 0,132313,071. B dibulatkan menjadi min 0,132. Kita cari A sama dengan Y per B X. Y sama dengan sigma Y bagi N. Y sama dengan 9,140 dibagi 16 sama dengan 57125. X sama dengan sigma X per N. X sama dengan 170,400 dibagi 16 sama dengan 10,650, atau A sama dengan 57125 dikurangi dalam kurung min 0,132 2302 313071 dikali 10,650 tutup kurung. A sama dengan 57125 min dalam kurung min 1409 0196 34206 tutup kurung. A sama dengan 1,981,269,63,4206 dibulatkan menjadi A sama dengan 1980. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1980 dikurangi 0,132X atau Q sama dengan 1980 dikurangi 0,132P. Oke, selanjutnya kita akan menentukan analisis koreksi produk momen. Yang pertama adalah untuk perusahaan XYZ. Oke, sekarang kita menentukan analisis koreksi produk momen perusahaan XYZ, yaitu rumusnya adalah R X Y sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi dalam kurung N sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X dalam kurung pangkat 2 tutup kurung dalam kurung N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 kurung. R X Y sama dengan 8 kali 4 5 850 kurung dikurangi 8 4000 dikali 4 830 dibagi
dalam kurung 8 X dikali 924 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 84 000 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dalam kurung 8 kali 3 508 300 tutup kurung dikurangi 4 8 30 kurung pangkat 2 R X Y sama dengan 366 800 000 dikurangi 405.720 000 dibagi akar dalam kurung 739 2000 dikurangi 7056 000 tutup kurung dalam kurung 28 0066 000 dikurangi 23 328 900 dalam kurung R X Y sama dengan 3668000 dikurangi 405.720 000 dibagi akar pangkat dalam kurung 3360000 tutup kurung dalam kurung lagi 4737 500 R X Y sama dengan min 38920 000 dibagi akar 1591 800 000 R X Y sama dengan min 38920 000 dibagi 39897 368 33 4 26 486 R X Y sama dengan 0,97502937284 R X Y sama dengan dibulatkan menjadi 0,976. Jadi dapat disimpulkan bahwa analisis koreksi produk momen perusahaan XYZ senilai 0,976.
Kemudian kita akan melakukan analisis korelasi produk momen pada perusahaan ZXY. Pertama adalah RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X tutup kurung pangkat 2 tutup kurung buka N sigma Y 2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 RXY sama dengan dalam kurung 8 dikali 41659 000 tutup kurung kurangi 86 dalam kurung 400 kali 4 3 10 tutup kurung dibagi akar dalam kurung lagi 8 kali 975 120 000 tutup kurung dikurangi 86 kali 400 dalam kurung pangkat 2 tutup kurung 8 dikali 2905 500 tutup kurung dikurangi 4 3 10 tutup kurung pangkat 2 kurung tutup RXY sama dengan 333 224 000 dikurangi 372 384 000 dibagi akar dalam kurung 7896 000 dikurangi 7 464 960 000 tutup kurung buka 23 24 4000 dikurangi 18 576 100 kurung tutup RXY sama dengan min 39 160 000 dibagi akar dalam kurung 336 000 tutup kurung buka kurung 4 667 900 tutup kurung RXY sama dengan min 39 160 000 dibagi 39 603 211 990 94841 RXY sama dengan 0,98880868743 RXY dibulatkan menjadi 0,98. Jadi
Dari analisis korelasi produk momen perusahaan ZXY adalah 0,98. Selanjutnya menganalisis data kolerasi produk momen perusahaan gabungan XYZ dan ZXY adalah RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dalam kurung dibagi akar dalam kurung N sigma X2 dikurangi sigma X pangkat 2 tutup kurung buka N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y tutup kurung pangkat 2 RXY sama dengan N nya 16 kurung buka kali 87503000 min kurangi gitu 170 400 kali 9140 dibagi akar dalam kurung 16 dikali 1889120 kurung tutup dikurangi 170 400 pangkat 2 tutup kurung buka 16 kali 6 413 800 kurung tutup dikurangi buka kurung 9140 kurung tutup 2 pangkat 2 kurung tutup RXY sama dengan 1400048 dikurangi 155745600 dibagi akar dalam kurung 30 225 920 000 dikurangi 29 036 160 000 tutup kurung buka 102 620 800 dikurangi 83 539 600 tutup kurung RXY sama dengan 1400048 dikurangi 15574505600 dibagi akar pangkat kurung buka 189760000 dalam kurung tutup kurung buka 19 081
200 dalam kurung tutup kurung RXY sama dengan min 157 408 000 dibagi akar 22702 048 512 000 RXY sama dengan min 157 408 000 dibagi 150 67 19 89 805 6703 RXY sama dengan min 150 871 9 989 805 6703 RXY dibulatkan sama dengan 1045. Maka dari analisis korelasi produk momen gabungan perusahaan XYZ dan ZXY adalah 1045. Oke, selanjutnya di sini kita akan menentukan koefisiensi determinasi perusahaan XYZ dengan rumus R pangkat 2 N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dikurangi akar dalam kurung N sigma X pangkat 2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dalam kurung N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y. Oke, selanjutnya untuk menentukan NXX sigma X sigma Y nya itu dari sebelumnya ya, dari catatan sebelumnya. Dalam kurung diperoleh 8 dikali 4 5 8 50 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 84 000 dikali 4 830 tutup kurung, dengan di bawahnya diperoleh 8 kali 9 24 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 8 4000 angkat 2 tutup kurung dalam kurung 8 kali 3 508 300 tutup kurung dikurangi dalam kurung 4 8 30 tutup kurung pangkat 2 diperoleh hasil 366 800 000 dikurangi 405 720 000 di bawahnya diperoleh dalam kurung 7392 000 dikurangi 705
tutup kurung dalam kurung 28 0 6 4 0 dikurangi 2 3 2 8 9 0 tutup kurung. Di bawahnya diperoleh 366 800 0 dikurangi 405 720 0 di bawahnya dalam kurung 336 800 0 336 0 maksud saya, tutup kurung dalam kurung 4737 500 di bawahnya diperoleh min 38 920 0 di bawahnya diperoleh 1591 800 0 di bawahnya diperoleh min 38 920 0 di akar 39 87 3 6 8 33 di sininya diperoleh min 0 9755 0 293 73 88 akad 2 diperoleh 0,9516 0598 08 526 R pangkat 2 dibulatkan menjadi 0,952. Jadi proporsi pengaruh produk harga Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan suatu Yamaha WR155 perusahaan XYZ sebesar 95,2%, sedangkan 4,8% dijelaskan faktor lainnya. Kita koefisien determinasi dari perusahaan ZXY yaitu sama rumusnya seperti di atas, N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dikurangi akar dalam kurung N sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 dalam kurung N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung diperoleh dalam kurung 8 kali 41 653 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 86 400 dikali 4 3 10 tutup kurung dalam kurung 8 kali 975 120 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 86 400 tutup kurung pangkat 2 dalam kurung 8 kali 2905 500 tutup kurung dikurangi dalam kurung 4 3 10 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung diperoleh hasil di sini
333.224.000 dikurangi 372.384.000 diperoleh di bawahnya 7800960000 dikurangi 7464960000 tutup kurung dalam kurung 23244.000 dikurangi 18,57,600. Oke, selanjutnya diperoleh hasil 33.224.000 dikurangi 372.384.000 dalam kurung di bawahnya 336.000.000 tutup kurung buka kurung 4667.900 tutup kurung R pangkat 2 di bawahnya min 3916000 dikurangi akar 1548.400.000 di bawahnya diperoleh min 3916000 dikurangi akar 39603.21199 R pangkat 2 min 0,9868767 R pangkat 2 0,9777426170482 R pangkat 2 dibulatkan menjadi 0,978. Jadi proporsi penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan Yamaha WR155 perusahaan ZXY dapat dijelaskan sebesar 97,8%, sedangkan 2,2% dijelaskan faktor lainnya. Sekarang kita menjelaskan determinasi dari perusahaan gabungan XYZ dan ZXY dengan rumus R pangkat 2 N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dikurangi akar dalam kurung N sigma X2 dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 tutup kurung dalam kurung N sigma Y2 dikurangi dalam kurung sigma Y pangkat 2 tutup kurung diperoleh hasil 6 dalam kurung 16 dikali 87503.000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 170 400 dikali 9 40 tutup kurung di bawahnya diperoleh hasil dalam kurung 16 kali 1889 120.000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 170 400 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung dalam kurung 16 dikali 6
413 800 tutup kurung dikurangi 91 dikurangi dalam kurung 91 40 tutup kurung pangkat 2 tutup kurung, di bawahnya diperoleh 1400 048 000 dikurangi 1557 456 000 dikurangi akar diperoleh 30225 920 000 dikurangi 29036 160 000 tutup kurung dikurangi dalam kurung 102 620 800 dikurangi 8359 600 tutup kurung, di bawahnya diperoleh hasil 1400 048 120 000 maksud saya dikurangi 1557 456 000 dikurangi akar dalam kurung 1189 760 000 tutup kurung dalam kurung 19 081 200 tutup kurung, di bawahnya diperoleh hasil min 157 408 000 dikurangi akar 22 702 048 dikurangi 512 000 tutup kurung sama dengan di bawahnya diperoleh hasil min 157 408 000 dikurangi akar 150 671 989 81 atau R pangkat 2 min 1091 4 115 72 3715 atau dibuatkan R pangkat 2 1,091. Jadi properti penjelasan pengaruh harga produk Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan suatu Yamaha WR155 perusahaan XYZ dan ZXY dapat dijelaskan sebesar 100%, sedangkan lebihnya 9,1% dijelaskan oleh faktor lain. Jika harga berubah sebesar 9.500, maka jumlah permintaan pada perusahaan XYZ adalah rumusnya adalah Y dari Y yang tadi ya diperoleh dari perhitungan sebelumnya 1,810 dikurangi 0,116 X ya dari perhitungan sebelumnya dimasukkan ke sini, atau Q sama dengan 1,810 dikurangi 0,116 P, atau Q sama dengan 1810 dikurangi 0,116 dalam kurung 9.500 dimasukkan ke sini ya. Q sama dengan 1810 dikurangi
1102 Ki sama dengan 708. Oke, selanjutnya di sini jumlah permintaan pada perusahaan ZXY jika harga berubah 9.500 adalah ini dari yang tadi ya, Y-nya Y sama dengan 1797 dikurangi 0,117 X atau Q sama dengan 1797 dikurangi 0,117 P. Q sama dengan 1797 dikurangi 0,117 dalam kurung 9.500. Q sama dengan 1797 dikurangi 1111,5. Q sama dengan 685,5. Nah, selanjutnya adalah jumlah permintaan pada perusahaan XYZ dan ZXY jika harga berubah sebesar 9.500 dapat diperoleh Y sama dengan 1980 maksudnya dikurangi 0,132 atau Q ini X ya sama dengan 1980 dikurangi 0,132 P atau Q sama dengan 1980 dikurangi 0,132 P dalam kurung 9.500 atau Q sama dengan 1980 dikurangi 1254. Q sama dengan 726. Nah, itu tadi adalah penjelasan menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan menggunakan metode tidak langsung. Semoga penjelasan dari saya dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan dalam penyampaian yang masih kurang bagus. Terima kasih untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.